reflux minimum, maka kita disuruh menghitung jumlah distilat dan residu untuk setiap 100 mol umpan, kemudian perbandingan reflux minimum, jumlah PET minimum, jumlah plate teoritis pada reflux rasio yang digunakan, kemudian letak plate umpan. Yang pertama kita menjawab terkait jumlah distilat dan residu untuk setiap 100 mol umpan. Tadi di soal dibilang bahwa pada feednya itu mengandung metanol 40% dan air 60%, kemudian di distilatnya itu metanol 90% dan air 10%, kemudian di bottomnya, bagian bawahnya, kemudian di bagian bawahnya itu mengandung metanol 5% dengan air 95%. Ini kayak pelajaran biasa. Pasti teman-teman udah pada tahu kan neraca massa total berarti feed sama dengan distilat ditambah bottomnya. Kemudian tadi feed diketahui kan 100, berarti yang akan kita cari itu distilat sama bottomnya. Itu didapatlah persamaan 1. Kemudian kita cari dengan neraca komponen, yaitu menggunakan metanol. Berarti fraksinya umpan, fraksi metanol umpan dikali umpannya sama dengan fraksi mol metanol di distilat dikali distilatnya, kemudian ditambah fraksi mol metanol di bottom dikali sama bottomnya. Nah tadi feednya kan 100 umpannya, berarti 0,4 dikali 100 sama dengan 0,9 distilat ditambah 0,05 bottom. Nah kemudian didapatlah persamaan 2 yaitu 40 sama dengan 0,9 D ditambah 0,05 D. Kemudian lakukan substitusi, ini cara yang umum banget yang kayak udah biasa, sehingga didapatkanlah distilatnya sebanyak 41,1765 mol, kemudian bottomnya 58,8235 mol. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, itu perbandingan reflux minimum. Kita langsung ke ini aja ya, grafiknya aja biar lebih enak melihatnya. Yang pertama, kita gambar grafik dengan data yang ada di sini, data setimbang mol fraksi metanol air. Dengan X-nya segini, Y-nya segini. Sehingga didapatlah grafik yang seperti ini. Dengan XD-nya tadi 90% ya, 90%. Kemudian XF-nya itu pada feed yaitu 40%, dan XB-nya pada 5%, hasil bawahnya. Setelah itu, kita mencari slope-nya, nilai slope, yaitu dengan cara nilai slope itu nilai ini ya, Q-nya. Jadi yang pertama kan diketahui di soal itu tadi umpan berupa 50% uap jenuh dan 50% cair jenuh pada saat masuk kolom fraksinasi. Nah, jadi kita cari Q-nya itu dengan cara HVF dikurang HF per HVF dikurang HLF. V ini vapor, L ini liquid. Kemudian tadi kan HF-nya itu umpannya itu merupakan 0,5 HVF, yaitu uap jenuh, ditambah 0,5 HLF liquidnya, cair jenuh. Kemudian dapat laki dengan mengubah si HF ini menjadi yang ini, 0,5 HVF ditambah 0,5 HLF. Didapat lakinya 0,5. Terus kita cari slope itu dengan cara I per I kurang 1 sama dengan 0,5 per 0,5 kurang 1 sama dengan negatif 1. Nah, baru tan alfa itu sama dengan negatif 1, berarti alfanya itu sekitar 135 atau negatif 45 derajat. Sehingga didapatlah kira-kira 135 itu di mana sih ya, sekitar di sini. Didapat slope-nya segitu. Kemudian untuk selanjutnya mencari perbandingan reflux, kemudian mencari reflux minimalnya. Tadi kan udah dapat Q-nya segini, garis Q-nya di sini, slope-nya. Kemudian kita menarik garis dari tadi XD ditarik ke atas, ketemu ini di diagonalnya itu, tabrakan di diagonal, kemudian dari diagonal ditarik sama slope si yang menyentuh dari si data setimbang ini, kemudian ditarik sampai ke garis ini, sehingga didapatlah sekitar interceptnya itu sekitar 0,491. Nah, dari sini kita bisa nyari R-min-nya dengan rumus intercept sama dengan XD per R-min plus 1. XD-nya tadi kan XD ini 0,9. Sehingga dapatlah R-min-nya itu sekitar 0,833.
Kemudian untuk selanjutnya itu mencari R. Tadi kan diketahui bahwa dipakai perbandingan reflux yaitu sama dengan 1,5 reflux minimum. Maka didapat 1,5 kali R min. Kemudian berarti R min itu sama dengan 1,5 dikali R min tadi 0,833 sama dengan 1,2495. Kemudian kita mencari intercept-nya, intercept untuk si R-nya ini dengan cara sama kayak tadi, tapi R-nya ini adalah nilai R, bukan R min. Sehingga intercept sama dengan XD per R plus 1. XD tadi 0,9, R-nya tadi di sini udah diketahui 1,2495, sehingga didapatlah intercept-nya sekitar 0,4. Nah, sekitar di sini. Kemudian, tadi perbandingan reflux minimum. Itu ya tinggal dibanding aja R min itu sama 1,5 kali R sama dengan 2/3 kali R sama dengan 0,833. Kemudian untuk selanjutnya kita mencari jumlah plate minimum. Jumlah plate minimum tadi udah sampai sini. Oh tadi setelah kita menggambar dari garis ini interceptnya si R, di sini kan tadi ketemu 0,4, kita gambar selanjutnya yaitu ini garis dari titik XB yang menyentuh diagonalnya ditarik sampai ke ketemu slope-nya, ketemu di titik ini, titik antara si R ini, intercept R sama sama ini Q-nya, ditarik dari XB sampai ke titik ini. Kemudian selanjutnya kita mencari plate-nya, yaitu pertama jumlah plate minimum itu carinya dengan ini. Pertama kita tarik dari garis ini, kan ini kayak merupakan garis pertemuan awal gitu kan. Nah dari garis ini ke data keseimbangannya, data seimbangnya, kemudian ditarik ke bawah sampai diagonal, kemudian dari diagonal ditarik lagi ke data seimbang, kemudian ditarik lagi ke data ke diagonalnya, kemudian ditarik lagi ke data seimbangnya, kemudian ditarik ke diagonalnya sampai melewati dari si XB ini. Sehingga didapatlah sekitar jumlah plate minimum itu sekitar 1, 2, 3. Jadi ada 3 plate. Kemudian selanjutnya kita mencari jumlah plate teoritis yang digunakan pada jumlah plate teoritis pada reflux rasio yang digunakan. Itu dengan cara ini, sama kayak tadi, awalannya dimulai dari sini, kemudian ditarik ke data setimbang, kemudian ditarik lurus ke bawah, itu tuh sampai menyentuh si intercept-nya si R di sini. Tadi kan intercept-nya 0,4 kan di sini. Nah, ditarik sampai di sini, kemudian setelah menyentuh sini, ditarik lagi ke kiri sampai menyentuh data setimbangnya, kemudian ditarik ke bawah sampai ketemu garis intercept-nya itu, ditarik ke kanan. Kemudian karena tadi kan kita udah bikin garis ini, nah setelah melewati si slope, si titik ke bawahnya ini udah bukan si intercept ini, tapi garis yang ini. Nah, karena tadi dari sini kita tarik ke bawah sampai sini, sampai ke garis itu, kemudian tarik lagi ke samping sampai di atas timbang, kemudian tarik ke bawah lagi, kemudian tarik ke samping, dan tarik ke bawah lagi sampai melewati si nilai XB. Sehingga didapatlah jumlah teoritisnya itu sekitar 1, 2, 3, 4, 5. Didapatlah plate teoritisnya itu 5. Kemudian selanjutnya kita mencari letak plate umpan itu sekitar di sini. Tadi kan XF-nya ini, sedangkan slope-nya di sini. Jadi plate umpan itu sekitar di 1, 2, 3. Jadi plate umpannya itu berada di plate yang ketiga. Seperti itu. Nah, ini. Plate minimum tadi yang 3, 1, 2, 3. Plate teoritis yang hijau 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian untuk letak plate ketiga itu di 1, 2, 3 di sini. Di sini plate-nya. Kemudian untuk selanjutnya udah ini nomor 1 dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan dulu nggak?
Gak ada yang mau nanya? Mbak, mau nanya, Iya, tadi cara menentukan letak plate umpannya gimana ya, Mbak? ini. Tadi kan kita, tadi kan umpan kan ini XF kan. Nah, ditarik garis slope, tadi kan ada garis slope-nya karena umpan itu berupa 50% uap jenuh dan 50% cair jenuh. Sehingga slope-nya itu didapatkan segini, key-nya ini. Didapatkan sini. Maka dari itu, plate-nya itu letaknya di sekitar sini. Nah, jadi kan plate yang menyentuh dari, yang mengenai si plate ini, yang mengenai si umpan ini adalah di plate ketiga. 1, 2, 3, di sini. Di sini itu plate yang merupakan plate umpan. Begitu. Paham nggak? Oh, oke, Mbak. Terima kasih, Mbak. Ada lagi? Kalau nggak ada, biar next di nomor 2 nih. Udah nggak ada ya, kita langsung aja ke nomor 2. Nomor 2. Soalnya itu suatu campuran homogen dengan kecepatan 2000 kg per jam terdiri dari 36% berat aseton dan sisanya air. Aseton akan diekstrak menggunakan pelarut kloroform di dalam ekstraksi multistage berlawanan arah. Kloroform sebagai pelarut mengandung 98% berat kloroform dan sisanya air. Diketahui konsentrasi aseton di dalam rafinat pada stage terakhir 2%. 2% berat. Kemudian hitunglah kecepatan pelarut minimal. Kemudian apabila kecepatan pelarut sama dengan 1,25 kali kecepatan pelarut minimal, maka hitunglah aseton yang terekstrak. Kemudian berapakah jumlah stage yang diperlukan. Nah, setelah ditulis diketahuinya, kita langsung ke ini, menggambar dari si data ini. Tadi diketahui data keseimbangan sistem campuran air aseton kloroform ditampilkan pada tabel di bawah ini. Teman-teman sini udah pada tahu kan gimana cara gambar grafik ini? Ya, tak jelasin dulu yang ini ya segitiga dikit. Kita jelasin dikit. Jadi yang di sini, misalnya ini data yang kuambil itu 82, yang ini. Nah, yang airnya 82,97%, kloroformnya 1,23%, sama asetonnya 15,8%. Pokoknya teman-teman ini yang di titik 1, yang di titik A, B, C, itu nilainya semua 1. Jadi, berarti sini kalau sini 1, sini 0,9, 0,8, 0,7, 0,6, 0,5, 0,4, 0,3, 0,2, 0,1, 0. Kemudian kalau untuk B-nya, karena sini 1, berarti sini 0,9, 0,8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kalau untuk C, satunya di sini berarti 9, 0,9, 0,8, 0,7, 0,6, 0,5, 0,4, 0,3, 0,2, 0,1, 0. Kayak gitu. Dan sini kan airnya A itu adalah air, B itu kloroform, dan C itu aseton. Di sini airnya diketahui 82,97%, berarti sekitar 0,8297 kan. Tadi kan sini 1, 0,9, 0,8. Berarti 82 itu letaknya antara di sini, di antara 0,8 sama 0,9. Aku taruh, bentar. Terus berarti sekitar itu 0,8297 itu sekitarnya di sini, sekitaran di garis sini. Ya kan? Kemudian kita cari kloroformnya, tadi kloroformnya adalah 1,23%, berarti sekitar 0,0123. Kloroformnya kan sini, berarti kalau sini 1, otomatis di sebelah sini, garis ini adalah 0. 0,0123 berarti sekitaran di garis ini. Di garis ini. Tadi udah ketemu garis ini sama garis ini. Berarti kita nentuin satu garis lagi, yaitu si aseton, sekitar 0,158. Aseton tadi di sini, di satunya di sini, berarti 0,1 itu kira-kira
0,15 itu kira-kira di sini. Berarti garis didapatlah titiknya di sini, kira-kira seperti itu. Paham nggak? Gimana? Paham nggak? Mbak. Gimana? Paham, Mbak. Oh, oke. Berarti kalau paham kita langsung lanjut ke ini ya. Langsung lanjut ke cara pengerjaan. Setelah menggambar grafik ini, tadi ditulis bahwa di terdiri dari 36% berat aseton dan sisanya air. 36% itu berarti 0,36 kan? Itu sekitar di sini. Kita di sini 0,36. Aseton kan, aseton. 0,1, 0,2, 0,3, 0,35, 0,36 berarti sekitar di sini. Ditarik garis ke nilai ini, B. Nah, ini adalah S, dan ini adalah si LO-nya. Aku namain seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya, kita mencari nilai si S-min. Dengan cara, tadi kan kita udah tarik garis LO sampai S kan di sini, garis ini. Kemudian, selanjutnya ini adalah dengan cara trial. Kita trial, dapat kira-kira M-min ini berapa sih? Trial itu seperti ini. Jadi, kita itu harus menemukan 3 titik lurus gitu untuk garis lurus. Misalnya, kan ini LO. Kemudian di sini itu harus ada nilai, ada satu garis, harus ada satu titik, kemudian sini harus ada satu titik. Kita trial pokoknya dari sini ke sini sama ke LO itu harus satu garis lurus. Gimana caranya? Dengan cara trialnya misalnya aku ambil di titik ini nih, yang di garis ini, yang di titik ini, aku tarik ke sini, tarik ke samping sampai ke diagonalnya, kemudian tarik ke atas, kemudian tarik ke kiri, dapat M-min. Nah, kita coba tarik dari tadi garis M-min sama garis ini yang di sini, sama garis LO, ini satu garis enggak? Satu garis lurus atau enggak? Kalau misalnya satu garis lurus berarti benar, kalau misalnya enggak, kalau 3 titik itu disambung enggak membentuk garis lurus, itu artinya kalian perlu trial lagi. Kayak gitu. Jadi aku dapatnya sekitar di sini trialnya. Nah, kemudian kita nyari tadi habis itu dapat M-min kan? M-min. Terus dari M-min ini ditarik ke rafinat. Tadi rafinatnya 2% kan? 2% itu berarti sekitar di sini. Rafinat itu 2% aseton. 2% aseton berarti sekitar di sini. 0,02 sekitar di sini. Berarti dari M-min kita tarik sampai ke rafinatnya 2%. Nah, kemudian dapatlah garis potongnya kan, garis potong dari si M-min ke rafinat sama LO ke S. Dapatnya sini, ini namanya M-min. Kemudian setelah dapat ini, tadi kita mencari delta min ya. Sebenarnya ini nggak terlalu dibutuhin, tapi kalau misalnya kalian mau nyari juga nggak apa-apa. Kita nyari delta minnya itu dengan cara, tadi kan tadi M-min sama titik ini sama LO udah digabungin jadi satu garis kan, ditarik panjang aja lurus. Kemudian tadi dari S ditarik ke rafinat, kemudian ditarik ke samping terus sampai garis yang tadi itu ketemu sama garis yang di bawah ini. Maka terbentuklah delta min. Kayaknya sih nggak terlalu dibutuhin sih kalau yang untuk delta min ini. Kemudian kita mencari nilai pelarut minimalnya yaitu S min. Dengan cara seperti apa? Dengan cara ini. Ini LO ditarik, karena tadi LO sampai S. Nah, di tengah-tengahnya ini adalah si M-min. Kalau ini aku pakai penggaris, dari L0 sampai S ini, pakai penggaris aku hitung, dari LO ke M-min ini berapa panjangnya, kemudian dari M-min ke S-min itu berapa panjangnya. Aku dapat sekitar 2
sama 6,9 cm. Kemudian LO ke M-in kan 2, M-in ke S itu kan 6,9. Tadi S2 itu sama dengan yang sebelah sini merupakan nilai S-minnya, kemudian sini nilai itunya, 2000-nya itu. Makanya S-min per 2000. Didapatlah S-minnya dengan perhitungan biasa dapatlah 579,7101 kg per jam. Sudah dapat S-min, selanjutnya kita mencari dari ini. Tadi S-minnya udah dapat 579,7101 kg per jam. Terus kita cari nilai S, tadi diketahui nilai S itu adalah, S itu pelarut, kecepatan pelarut 1,25 kali kecepatan pelarut minimal. Makanya 1,25 kita kaliin S-min, yaitu sekitar 723,76 kg per jam. Selanjutnya, tadi dari LO ke M, itu nilainya si S ini. Kemudian dari M ke S, itu nilainya 2000 ini. Nilai si kecepatan, campuran kecepatannya ini. Makanya LO ke M, itu 724,6376. Ini kita cari, fungsi tujuan nyari ini itu untuk nyari titik, di mana sih titik M itu. Nah, kemudian M ke S itu 2000, didapatlah perbandingan 1/2,76. Jadi kan garis dari sini sampai ke S, LO ke S itu panjangnya sekitar 8,9. Makanya kita mencari nilai dari LO ke M itu kira-kira berapa panjangnya. Dengan cara, ini kayak perbandingan biasa di SD kita udah belajar, itu 1/1 tambah 2,76 dikali 8,9 cm sama dengan 2,367 cm. Berarti dari LO ke M itu sekitar 2,367 cm, kemudian dari M ke S berarti sisanya itu bisa langsung, sebenarnya bisa langsung dibagi aja 8,9 dikurang 8,9 dikurang 2,367 didapatlah 6,533 cm. Sehingga dari LO ke M itu ukurannya 2,367, kemudian dari M ke S itu 6,533 didapatlah titik M di sini. Langsung kita tulis saja ya. Kemudian tadi didapat M-nya di sini. Terus tadi rafinatnya di sini kan tadi rafinat. Nah, dari rafinat sama M ini kita tarik garis sampai ke garis kurva ujung ini. Nah, di sini didapatlah nilai S1. Kemudian dari nilai S1 ini ditarik garis sampai ke nilai LO-nya. Enggak, bukan nilai LO. Di ini apa namanya? Aku nggak tahu ini titik apa. RR, di titik R-nya. Di titik R-nya. Dari E1 ini ditarik ke R-nya. Kemudian E ke R itu ditarik panjang sampai ke ujung. Kemudian tadi dari S ke rafinat, kemudian ditarik panjang sampai ke ujung hingga ketemu di sini. Inilah namanya delta R-nya. Oke, udah dapat delta R-nya. Kemudian selanjutnya kita mencari stage-nya. Tadi pertanyaannya, hitunglah aseton yang terekstrak sama berapakah jumlah stage yang diperlukan. Sebenarnya kalau aseton yang terekstrak itu langsung aseton yang terekstrak itu sebenarnya udah dapat kalau untuk aseton yang terekstrak itu berapa itu udah dapat dari ini. Tadi dari grafik itu dapat kan ada nilai S1, RNP sama M. Tadi persen aseton di rafinat itu udah kita ketahui 2%. Kemudian kita cari untuk yang di E1 sama di M. Dengan seperti apa? E1 ini. E1 persen. S1-nya itu di sini. S1 persen C-nya berapa? Berarti 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Berarti sekitar di 0,0,5
0,4-an ya, 45, 47-an. 0,47-an gitu, 47%. Hingga, kemudian satu lagi M. Untuk yang M-nya di mana? Lihat sini aja lah, capek. Untuk yang M-nya itu di sini. Di sini, kan ini 0,1, 0,2, 0, berarti sekitar di 0,25an lebih lah, 26an gitu. Nah, persen C tadi kita cari di sekitar 47,5%, kemudian di titik M-nya itu, persen C-nya itu sekitar 26,5%. Terus menggunakan neraca massa total. E1 ditambah RNP itu sama dengan M. M itu merupakan F tambah S. Si F umpan ditambah sama pelarut kecepatan, ya, pelarutnya. Maka E1 plus RNP itu sama dengan 2000 ditambah 724,6376. Dapatlah persamaan 1 sekitar segini. Kemudian menggunakan neraca massa komponen aseton. E1 dikali tadi persen C-nya itu sekitar 0,475 ditambah RNP persen aseton itu sekitar 2%, kemudian untuk yang di M itu persennya sekitar 26,5%. Sehingga didapatlah persamaan 2 seperti ini. Kemudian kita lakukan substitusi seperti biasa, didapatlah ekstrak yaitu sekitar 1466,790182 kg per jam, kemudian rafinatnya sekitar 1257,847141 kg per jam. Maka aseton yang terekstrak itu adalah persen C di E1, yaitu sekitar 47,5%. 47,5% per 100, 47,5 per 100 dikali 1466,790182 sama dengan didapatlah hasilnya 6,725% kilogram per jam. Sudah terjawab untuk yang pertanyaan B. Selanjutnya kita mencari untuk pertanyaan yang selanjutnya berapa stage yang diperlukan. Dengan cara seperti ini. Tadi kan kita udah dapat E1. Nah, dari E1 ini ditarik ke garis ini. Garisnya ini. E1 ditarik ke garis apa ini namanya, nggak tahu. Ditarik ke bawah, ke diagonalnya. Kemudian dari diagonal ditarik lagi ke kiri sampai ketemu di bagian R ini. Di bagian sini. Di sini. Nah, itu udah satu stage kan. Dapat satu stage. Kemudian untuk selanjutnya, setelah didapat satu stage tadi kan dari E1 ditarik ke bawah, tarik ke kiri, dapat satu stage di sini. Kemudian dari ini kita tarik garis sampai ke delta R-nya. Ditarik garis sampai ke delta R, kan tadi tarik garis sampai delta R. Kemudian dari ini, dari R-nya ini ditarik lagi ke sini, ke bagian E-nya. Didapatlah E2 di sini. Kemudian kita ikutin lagi langkah selanjutnya dari E2 ini ditarik ke garis ini, kemudian turun, ditarik garis turun ke diagonal, kemudian tarik garis ke kiri lagi sampai ke R lagi. Kemudian dari R ini ditarik lagi ke delta R. Kemudian dari delta R sama R ditarik lagi ke garis E, itu sekitar di sini. Didapatlah E3. Kemudian E3 ditarik lagi garis, tarik ke bawah, tarik ke kiri, gitu selanjutnya. Sampai didapat stage. Berhentinya itu ketika si garis, setelah kita tarik garis ke bawah, nah si garis ini itu udah melewati dari si rafinat ini, 0,02%, 0,02, yaitu sekitar 2%. Sampai si stage ini berhentinya di 2% ini. Nah, sehingga didapatlah jumlah stage-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekitar 8 stage. Begitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Nah, didapat dari grafik stage-nya itu 8. Mana gimana? Ada yang mau nanya? Mbak, mau nanya Mbak. Apa tuh? Itu grafik yang sebelahnya itu angkanya dapat dari mana aja Mbak? Yang mana? Itu yang grafik sebelahnya. Oh, grafik sebelahnya. Itu tuh dari ini.
dari si aseton. Tadi kan kita nengoknya aseton. Lihatnya aseton. Nah, itu garisnya itu dari sini. Jadi ini. Jadi kan yang kita cari itu asetonnya. Berarti kita pakai data ini sama data ini. Kemudian yang garis bawah ini merupakan si waternya, air, water phase-nya. Kemudian untuk garis atas ini merupakan kloroformnya. Sehingga tadi kan kita di sini 15,8% berarti sekitar 0,158 kan. Kemudian aseton yang di kloroform phase, ini anggapannya X, ini Y-nya. Asetonnya itu 0,287. Berarti dapat 0,158 berarti sekitar di sini, di garis ini, kemudian ditarik ke Y-nya sekitar 0,287. 0,28 berarti 0,12, 25, 26, 28, 287 berarti sekitar di sini. Gitu. Tarik garis. Terus hitung lagi, ini 0,25-an, yang ini yang 25%, sama 42,1, kemudian titik ketiga itu 36 sama 52,7, titik 4 49,3 sama 61,3, sampai selanjutnya sampai di 59,6 sama 59,6 di sini. Sekitar di sini. Gitu. Paham nggak? Paham, Mbak. Ada lagi yang mau tanya? Mungkin buat teman-teman yang masih bingung, boleh langsung ditanyain aja ke Mbak Nata ya. Izin bertanya, Mbak. Apa tuh? Yang titik ABC itu nentuinnya terserah apa gimana, Mbak? Cara nentuinnya ya, kalau aku sendiri lihat dari ini, kurvanya yang kebentuk. Jadi, kurvanya itu ngebentuknya kurva arah kebukanya ke bawah gitu. Iya, ke bawah kan. Ngadep. Gimana bilangnya ya? Pokoknya ngadepnya kayak gini lah. Kurva bentuk M. Kayak gitu. Aku kurang tahu sih kenapa ya. Kayak gitu. Cari kurva yang sekiranya bentuk ini. Paham nggak? BTW, Iya, yang Mbak. aku tahu beda grafiknya Bu Mareni sama grafiknya Bu Tuti, ya nggak sih? Kalau Bu Tuti grafiknya itu bentuknya segitiga. Oh yang siku-siku ya. Kemudian yang Bu Mareni segitiganya kayak gini. Ada lagi yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 3 nih. Nomor 3 nggak ada itu, nggak ada gambar-gambar. Hitung aja. Gimana teman-teman? Ada yang mau tanyain nggak? Kalau nggak ada, kita langsung lanjut aja ya. Di sini, katakan suatu zat padat akan dikeringkan dari kandungan uap air 30% menjadi 4%. Berupa kecepatan pengeringan yang akan diperoleh adalah sebagai berikut. Ini dikasih tahu grafiknya, kemudian N ini adalah kecepatan pengeringan dalam satuan pon cairan per jam feet kuadrat, sama X-nya itu bagian ini, bahwa itu kandungan air dalam zat padat dalam satuan pon cairan per ya LB zat padat kering. Kemudian zat padat mempunyai luas muka 15 feet kuadrat dan mempunyai berat kering 60 pon. Hitunglah waktu yang dibutuhkan untuk pengeringan tersebut. Yang pertama kita mencari kandungan cairan zat padat dengan basis kering. Nah tadi kan dari 0,3 menjadi 0,4 kan. 0,04. Berarti X1-nya 0,3 per, tadi kan zat padat kering kan, berarti zat padat kering itu
udah dikurangin sama si uap air di 30%, berarti 1 kurang 0,3. Dapatlah X1-nya sekitar 0,43, kemudian X2-nya 0,04 per 1 kurang 0,04. Dan dapatlah 0,042. Kemudian, operasi pengeringan itu meliputi periode kecepatan tetap dan periode kecepatan menurun. Untuk periode kecepatan tetap, itu batas-batasnya adalah menggunakan 0,43 sama XC-nya itu 0,3. C-nya tadi 30%, 0,3. Dapatlah waktu pengeringan periode ini adalah delta 1 sama dengan LS dikali X1 kurang XC per A dikali NC, sama dengan LS-nya tadi 60 pon, kemudian X1-nya tadi 0,43, XC itu 0,3, A-nya 15, sama NC itu kita dapat dari grafik. Tadi XC-nya itu adalah 0,3, berarti sekitar di sini, kemudian ditarik untuk mendapat nilai N-nya. Ditarik ke samping, berarti sekitaran 0,35-an. 0,35, di sini aku bikinnya 0,35. Sehingga didapatlah waktu pengeringan pada periode kecepatan tetap ini adalah 1,4857 jam. Kemudian untuk selanjutnya kita cari untuk periode kecepatan menurun. Batas-batasnya tadi X-nya 0,3 sama X2-nya 0,042. Kemudian di sini itu tuh menggunakan rumus LS per A integral X2 sampai XC dx per N. Yang dimana nilai X sama N ini didapat dari kurva yang di soal ini. Di sini aku membagi nilainya itu apa ya namanya? Menjadi membagi segmennya itu sebanyak ini 4 segmen. 4 segmen, 5 segmen, sehingga didapatlah segini 0,3. Aku bagi, pokoknya segmen itu nilai itu menjadi, jaraknya itu menjadi delta X itu menjadi 0,05, sehingga 0,3, 0,25, 0,2, 0,15, 0,1, 0,05. Kemudian yang terakhir karena yang kita cari itu 0,042, jadi sampai 0,042. Kemudian dari ini nilai X, kita bisa mencari nilai N dari grafik ini, dari kurva ini. 0,3 tadi sekitar 0,35, 0,25 karena ini susah lihatnya, jadi mungkin aku mengkira-kira sekitar 0,35 juga, karena aku mikirnya ini adalah garis lurus. Hingga sampai 0,15 itu tuh masih 0,35. Nah, terus dari 0,5 sama 0,042 itu dilihat dari sini juga. Nah, kemudian di sini kita mencari, karena di sini tadi integralnya adalah 1 per N, jadi kita cari 1 per N ini aku asumsiin fungsinya itu 1 per N. Jadi 1 dibagi sama 0,35 didapat hasilnya segini. Hitung sampai yang ke terakhir. Kemudian ini aku namain fungsi 1, fungsi 2, fungsi 3, fungsi 4, fungsi 5, fungsi 6, fungsi 0. Yang ini fungsi 0, F0, F1, F2, F3, F4, F5, F6. Nah, kemudian kita mencari luas daerahnya. Tadi batasnya XC 0,3 sama X2-nya 0,042. Tadi integral 0,042 hingga 0,3 dx per N. Ini aku asumsiin I. Kemudian ini tuh menggunakan rumus Simpson sepertiga rules dan trapezoidal. Maka I sama dengan rumusnya itu adalah delta X per 3 dalam kurung F0 ditambah 4 dikali sama fungsi yang ganjil. Jadi F1 tambah F3. Kemudian ditambah 2 dikali fungsi yang genap, F2 tambah F4, kemudian ini fungsi yang terakhir, F5. Kenapa ini nggak dimasukin? Karena ini tuh delta X-nya beda, dari 0,05 ke 0,042 itu delta X-nya beda, jadi nggak dimasukin. Nah, yang 0,042 ini dimasukinnya menggunakan rumus trapezoidal, yaitu delta X per 2 dikali F5 ditambah F6. Didapat segini. Kemudian tinggal dimasukin aja angkanya. Tadi delta X1 itu kan 0,05. Dari 0,3 ke 0,25 kan 0,05. Dibagi 3 dikali F0-nya tadi yang ini. F0 ditambah 4 dikali F1 yang ini. F3 yang ini. Kemudian ditambah 2 dikali F2 yang ini. Ditambah F4 yang ini. Kemudian ditambah yang terakhir yaitu 5. Kemudian ditambah sama yang menggunakan metode trapezoidal.
itu tadi dari 0,05 ke 0,042 itu jaraknya adalah 0,008 dibagi 2 dalam kurung F5 tadi adalah 5, F6 adalah 6,4516. Didapatlah nilai I-nya itu sekitar 0,7742. Kemudian tadi theta 2 itu rumusnya LS per A integral X2 XY dx per N. Kemudian tadi X2-nya itu 0,042, X-nya itu 0,3. Tadi yang ini kita asumsiin I, kemudian LS per A berarti dikali I. LS tadi 60, A-nya itu 15, sama I-nya tadi 0,7742. Didapatlah sekitar 3,0968 jam. Sehingga waktu pengeringan keseluruhannya adalah 1,4857 ditambah 3,0968 sekitar 4,5825 jam. Oke. Ada yang mau tanyain? Mbak, saya mau nanya, Mbak. Apa tuh? Untuk yang nilai X-nya tadi diperoleh dari mana ya, Mbak? Nilai X yang mana? Yang ini? Iya, yang 0,3, 0,25. Oh, tadi kan aku bagi jadi segmen gitu. Jadi biar enak, biar hasilnya itu nggak apa ya, nggak kebanyakan dan nggak kedikitan, aku baginya jadi deltanya itu adalah 0,05. Ya kan? Kan kita butuhnya di sini datanya adalah dari 0,3 sampai 0,042. Terus aku bagi jadi 5 segmen. Pokoknya aku biar enak itu aku jadi deltanya itu jadi 0,05. Jadi 0,3 dikurangi 0,05 itu 0,25, dikurangin sama 0,05 jadi 0,2, dikurangi 0,05 jadi 0,15, dikurangi 0,05 jadi 0,1, dikurangi 0,05 jadi 0,05. Nah, karena dikurangi 0,05 jadi habis, sedangkan yang kita butuhin X2 adalah 0,042, jadi aku langsung tulis saja di fungsi yang ke-6 itu 0,042. Gitu. Oke, Mbak, terima kasih. Oke. Ada lagi? Kalau nggak ada lagi, aku balikin ke Ulfi nih. Ini dari teman-teman masih ada yang mau nanya nggak ya? Kalau nggak ada, aku balikin aja ke Ulfi. Terima kasih. Izin bertanya, Mbak. Apa tuh? Kalau yang 0,042-nya batasnya itu didapat dari yang mana ya, Mbak? Dari ini, tadi kan kita ada ngitung. Untuk X2, kita inginnya itu pengurangannya sampai 4%. 4% ini kan 0, sama dengan 0,04. Sehingga kita cari kandungan cairan zat padat itu sekitar 0,04 per 1 kurang 0,04, sekitar 0,042. Jadi yang kita butuhkan itu adalah sebenarnya dari X2 sampai X1, X1 sampai X2, yaitu 0,43 sampai 0,042. Nah tapi karena tadi ada kandungan uap cair 30%, makanya di sini ada XC-nya. XC-nya sekitar 0,3. Itu. Jadi tadi pertama yang kita hitung itu dari X1 sampai XC 0,3. Kemudian selanjutnya dari XC kita lanjut ke X2 yaitu sampai 0,042. Jadi nilai 0,042 itu tuh dari si inilah yang tadi X2-nya ini. Itu. Oh iya, lagi. terima kasih, Mbak. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada, aku balikin ke Ulfia. Terima kasih.